Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Amma ba'du. Para pemirsa Saliuddin Hasim Official dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya berjumpa kembali dengan Abang Abang saya yang sudah lama tidak ketemu. Ya. Iya. Kami pernah sama-sama di sebuah pondok mahasiswa. Betul. Namanya Pondok Ma'had Albir ya. Albir Makassar. Makassar. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat walafiat. Ustadz Mursalin. Iya. Sekarang antum menetap di Muna ya? Iya, betul. Apa aktivitasnya di Muna, Ustadz? Alhamdulillah sekarang saya Ustadz kampung lah. Ya, Ustadz kampung, imam masjid. Itu saja saya kira. Ustadz kampung, imam masjid. Ya. Apa sih istimewanya menjadi Ustadz kampung itu? Ustadz kampung istimewanya ya berhadapan dengan masyarakat kampung, saya rasa. Ibu-ibu pengajian, majelis talim, halaqah-halaqah kecil mengajar masyarakat biasa. Ya. Jadi itu saja saya kira bagus. Peluang dan tantangannya Ustadz menjadi Ustadz kampung? Ya, tantangannya lumayan ya, karena pemikiran masyarakat kan berkembang. Iya. Pemikiran masyarakat berkembang. Begitu juga adat istiadat ya berkembang. Ada yang ingin mempertahankan adat yang lama, tapi ada juga yang ingin mengembangkan. Artinya adat itu kan kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat. Ada orang yang ingin adat itu tidak bisa berubah, ya. Tapi ada juga yang ingin kita harus berkembang, ya. Sebagaimana teori manusia modern itu harus berkembang. Ya. Saya kira seperti itu tantangannya. Contohnya Ustadz, adat yang dipertahankan dan ingin dikembangkan misalnya. Yang dipertahankan ya biasakan masyarakat ada yang ingin kebiasaan orang-orang tua dulu itu tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Ya. Banyak hal dalam masyarakat seperti kebiasaan kita kangkilo, katoba, karya atau kalem pagi. Nah, ada yang ingin masyarakat kita terus mempertahankan itu. Ada juga sebagian masyarakat yang terutama anak-anak muda yang mungkin baru belajar atau baru pulang belajar dari tempat yang jauh, menganggap mereka punya pengetahuan modern, itu sudah tidak perlu lagi. Ya, harus kita hilangkan pelan-pelan. Ada juga mengatakan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni, harus dihilangkan karena ini mengandung hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam. Ada pemikiran seperti itu. Jadi ada pertentangan dalam masyarakat. Dan ini yang harus kita jembatani sebenarnya. Dari pengalaman antum berinteraksi dengan masyarakat kampung ya, kira-kira seberapa besar peluangnya ketika didakwai dengan ceramah-ceramah atau ta'lim? Apakah peluang berubahnya lebih besar atau pertahanan masyarakat untuk mempertahankan adat itu begitu kuat sehingga tidak bisa dirubah? Saya kira nanti mungkin tergantung dari perkembangan zaman ini ya. Semakin modern perkembangan zaman, mungkin pengetahuan lama akan tergilas dengan zaman ya. Tergantung lagi bagaimana usaha-usaha dari masyarakat itu untuk mempertahankan itu. Kalau misalnya generasi muda sudah tidak mau mempertahankan itu, berarti nanti terpotong generasinya. Ya.
Yang tersisa hanya mereka yang tidak ingin melanjutkan itu barangkali. Karena serangan informasi kan luar biasa dahsyat sekarang. Dakwah bisa didapatkan di semua media sosial barangkali. Tidak lagi di mimbar-mimbar ya. Tidak lagi di mimbar-mimbar. Iya. Ustadz Mursalin, saya mau minta pendapat antum ini. Iya. Ada apa istilahnya itu, nasihat turun temurun ya. Ya. Pogauna numa itu witenouna libu barakati. Iya. Jadi sebagai ustadz yang pernah mendalami ilmu bahasa Arab, kira-kira menurut pandangan antum itu witenouna libu barakati itu seperti apa? Iya. Dan begini Ustadz, kalau menurut saya hampir semua daerah itu selalu menganggap tanahnya adalah tanah yang berkah. Termasuk negara kita sendiri ini, kita menganggap negara kita ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Iya. Jadi termasuk negeri kita ini, orang Muna ini menganggap negeri kita ini, daerah kita, kampung kita ini sebagai daerah yang diberkahi, negeri yang diberkahi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat kontur atau pulau kita ini kan pulau kars, bebatuan kars atau batuan kapur. Tapi hampir semua tumbuhan bisa tumbuh di sini. Iya. Kalau kita tanam apa saja di sini bisa tumbuh. Mungkin kalau kurma ditanam di sini bisa tumbuh juga. Bayangkan itu daerah kita ini bisa. Kalau dulu waktu saya baca di daerah kita ini penghasil kopi di zaman Belanda, penghasil jati dan kopi diekspor di luar daerah. Bayangkan itu, padahal kita daerah kars, bukit-bukit berkapur semua. Bahkan di daerah kita sulit air, tapi orangnya masih hidup terus sampai sekarang, sehat-sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik kan Ustaz. Masya Allah. Jadi wajar kalau kita menganggap daerah kita ini daerah tanah yang diberkahi. Witonobuna wite barakati, seperti itu. Keberkahan dari sisi agama Ustaz. Ya. Menurut antum? Kalau dari sisi agama, kita karena orang tua kita ini boleh dibilang pengetahuan agamanya mungkin masih kurang ya. Tapi dari sisi kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Ibaratnya tauhid mereka itu memang luar biasa. Sehingga bayangkan dalam masyarakat kita ini, berdoa saja itu walaupun pakai bahasa daerah selalu ditutup dengan bismillah. Iya. Berdoa pakai bahasa daerah batata, tapi harus ditutup dengan bismillah. Bahkan kalau tidak tahu doanya dalam masyarakat kita, orang-orang tua kita, selalu semua pekerjaan tabiat besalawan. Boleh dikasih contoh ungkapan-ungkapannya, sigat-sigatnya begitu ya. Jadi nenek-nenek kita atau kaki-kaki kita ini kalau berdoa mengerjakan sesuatu, tabiat besalawan. Salawatnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak pakai doa yang lain. Hanya itu saja, salawat saja. Ternyata itu ada dalilnya. Kalau kita baca kan, dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab itu, ternyata Rasulullah cukup dengan salawat saja. Dan itu yang diamalkan oleh orang-orang tua kita. Mau kerja apa saja, harus ada salawatnya harus ada. Masya Allah. Ini banyak yang bisa kita dalami ini nih, Ustadz Mursalin. Iya, namun pemirsa sekalian, kita juga dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan perbincangan kita pada podcast selanjutnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun.
bima kanu yaksibun. Yaksibun atau yaksibun? Maka Nanti kita lihat, kita cek lagi. Jadi memang ini tanah Mona adalah tanah yang penuh keberkahan. Konon iya, katanya begitu. Di berkah. iya. Alhamdulillah. Tapi Padahal kenapa orang tanah Mona disebut berkah? Karena orang tua kita ini tanahnya memang dorhaka, tapi tanahnya berkah, tapi orangnya katanya itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Ini kan kebanggaan ya, kebanggaan, tapi juga menjadi sebuah pertanyaan balik gitu. Tanahnya berkah, warganya durhaka. Banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dikasih cobaan-cobaan, negeri kita ujian-ujian. tidak berkembang seperti negeri yang lain. Gitu. Iya. Padahal kalau mau dipikir sumber daya manusia kita luar biasa. Hampir semua dokter paling banyak di Sulawesi Tenggara mungkin orang Muna. Iya. Mahasiswa paling banyak di Sulawesi Tenggara mungkin orang Muna. Iya. Orang-orang intelek di Muna ini hampir semua dibilang intelek. Berjaya di kampung orang, Berjaya di kampung orang seperti antum, Ustaz. gontok-gontokan di kampung sendiri. Seperti antum kan luar biasa. Bikin pondok di kampungnya orang di Kolaka Utara. Iya. Begitulah. Karena kita tidak bisa berkembang di sini, akhirnya kita mengembangkan diri di kampung orang. Iya. Ya, cukup dulu pemirsa. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.